Apa yang mendasari menjadi pertimbangan ulama-ulama NU Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk setia pada NKRI, mendukung NKRI, membela NKRI, mencintai NKRI. Nopo pertimbangannya? Catat satu, biyen pusat kajian Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah niku Mekah mriko. Santri-santri Indonesia tahun 18 sekian, tahun 19 awal niku mondoke sami teng Mekah mriko. Halo? Biyen santri-santri Indonesia mondoke teng halo, mondoke teng, nah lek nggak ngerti dah, mondoke teng Mekah, pusat kajian Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah niku mbiyen teng Mekah. Cuma akhirnya teng Mekah wonten pemberontakan oleh golongan Wahabi didukung Inggris dan Prancis, bersekongkol dengan kerajaan Al Saud, berontak ke Raja Syarif Hussein. Akhirnya krono didukung pasukan Inggris Prancis, terus Syarif Hussein iki kalah. Saudi dikuasai kaum Wahabi. Wahabi niku sing ngarom-ngarome tahlilan lho Bu. Ngaromne kunutan, wiritan niku Wahabi. Saudi dikuasai Wahabi. Kiai-kiai, ulama-ulama, ribuan umat Islam yang dipaksa mansuk Wahabi nggak mau, juga di nah yang parah, ribuan mushaf Quran, ribuan kitab Sahih Bukhari, ribuan kitab Sahih Muslim, kitab fikih ditumpuk dibakar. Paham? Untungnya santri-santri Indonesia yang ngaji teng mriko sampai hatam tafsir, hatam Sahih Bukhari, hatam Sahih Muslim, dan kitab-kitab yang lain niku segera boyong pulang ke Indonesia menyelamatkan kitab-kitab kata-kata iniku. Nah, NU berkomitmen menjaga aset-aset Islam yang ada di Nusantara. NU berkomitmen menjaga keamanan negara, karena di negara Indonesia inilah tersimpan ribuan kitab Sahih Bukhari lawas sing asli. Di Indonesia inilah tersimpan ribuan kitab tafsir lawas sing asli. Di Indonesia inilah tersimpan ribuan nyuwun sewu kitab fikih lawas sing asli. Jenengan misalnya nyuwun sewu teng Pondok Sarang niku mengke tasik mangke kitab Sahih Bukhari umur 200 tahun tasik wonten. Jenengan teng Mojosari nganjuk mriki sanding Mojo Dhuwur tasik manggahaken kitab Bajuri umur 150 tahun ngoten niku. Jenengan tengene Pondok Pasuruan Sidogiri sik monten kitab tafsir umur 200 tahun. Teng Arab mriko teng perpus niku sing wonten kitab-kitab anyar. Lah kitab lawas-lawas wis kathah diobong. Halo? Mereka menerbitkan kembali Sahih Bukhari baru, tapi banyak kalimat dirubah, banyak hadis wis dikurangi. Makanya kadang konco di luar NU niku yakin tenan gak ono kunut, yakin tenan gak usah maca bismillah, sebab di kitab Bukhari yang mereka miliki niku hadis tentang bismillah iku wis dihilangkan.
Untungnya sebelum ada pembakaran kitab-kitab dan mereka terbitkan kitab baru yang sudah dirubah-rubah itu, untungnya para santri yang dulu mondok di Mekah pulang ke Indonesia bawa ribuan kitab. Indonesia harus diselamatkan, Indonesia harus aman, nggak boleh perang saudara, nggak boleh bubar, karena di negeri inilah tersimpan ribuan kitab yang asli niku. Deal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Haji Marzuki Mustamar mengatakan salah satu alasan yang mendasari dan menjadi pertimbangan ulama-ulama NU Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk setia kepada NKRI, mendukung NKRI dengan alasan menurut Kiai Haji Marzuki adalah dulu sekitar tahun 1893 sampai awal tahun 1900-an para santri Indonesia belajar ke Mekah karena Mekah di tahun-tahun itu menjadi pusat studi Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah sebelum di Mekah terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh Wahabi bersekongkol dengan kerajaan Al Saud yang didukung Inggris dan Perancis terhadap kerajaan Sharif Hussein. Karena didukung oleh kedua negara tersebut, akhirnya kerajaan Sharif Hussein kalah dan tanah Arab dikuasai oleh kaum Wahabi. Dan korbannya pun ribuan umat Islam beserta para ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dipaksa untuk masuk Wahabi tidak mau, dan para ulama-ulama beserta umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah pun dihukum mati. Dan yang lebih parahnya lagi, ribuan kitab-kitab Sahih Bukhari, ribuan kitab-kitab Sahih Muslim beserta ribuan kitab fikih dan mushaf Al-Quran ditumpuk dan dimusnahkan. Dan masih menurut Kiai yang lahir di Blitar pada 22 September tahun 1966 itu mengatakan, untungnya santri-santri dari Indonesia pada waktu itu dengan segera menyelamatkan ribuan kitab-kitab hadis dan tafsir Al-Quran dan cepat-cepat membawanya ke tanah air Indonesia. Kiai Marzuki pun mengatakan Nahdlatul Ulama berkomitmen menjaga aset-aset Islam yang ada di Nusantara, dan NU berkomitmen menjaga keamanan negara karena di negara Indonesia inilah tersimpan ribuan kitab hadis Bukhari lawas yang asli, dan di Nusantara inilah tersimpan kitab tafsir Al-Quran lawas yang asli. Juga di Indonesia inilah masih tersimpan ribuan kitab fikih lawas yang asli. Kiai Marzuki juga mengatakan, silakan Anda ke Pondok Sarang, di situ Anda akan melihat kitab Sahih Bukhari umur 200 tahun, dan di Pondok Mojosari masih ada kitab Bajuri umur 150 tahun, dan di Pondok Pasuruan Sidogiri masih ada kitab tafsir umur 200 tahun. Karena itulah NU selalu berkomitmen untuk menjaga keamanan, persatuan, dan kesatuan Indonesia. NKRI harga mati. NU dan NKRI tidak akan dipisahkan selamanya, bagaikan melindungi orang kepanasan dan menunjukkan jalan yang benar bagi orang yang kesasar, memberi obor kepada orang yang sedang mengalami kegelapan. Nahdlatul Ulama membangun ikatan kebersamaan pada segenap penduduk Indonesia tanpa melihat keyakinan dan agamanya. Bahkan sebelum Indonesia merdeka, para pejuang dan pahlawan serta syuhada, kebanyakan dari kalangan santri dan kiai pondok pesantren yang berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama, dan sudah sewajarnya kalau banyak dari kalangan manapun yang menyebut Nahdlatul Ulama adalah benteng dan perekat bangsa Indonesia.
Dengan penjelasan yang disampaikan oleh Kiai Haji Marzuki Mustamar itulah menjadi salah satu alasan dan tidak ada pilihan lain bagi warga Nahdlatul Ulama kecuali semakin mantap berjamiah serta kukuh menjaga negeri ini, dengan kata lain NKRI harga mati. Karena jika di Indonesia yang berkuasa selain Ahlus Sunnah wal Jamaah atau yang berkuasa Wahabi, khawatir akan melakukan hal yang sama seperti apa yang dilakukan di Arab Saudi, yaitu dengan memusnahkan ribuan kitab-kitab asli zaman dulu. Perlu diketahui, Kiai Haji Marzuki Mustamar lahir di Blitar tanggal 22 September tahun 1966. Beliau adalah Ketua PWNU Jawa Timur sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Sabilur Rosyad yang terletak di Dusun Gasek, Desa Karangbesuki, Kecamatan Sukun, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Mari kita jaga selalu keamanan serta persatuan dan keutuhan NKRI. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekian dan terima kasih. Wassalam.